Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Raja Langit bab 3993 sampai bab 3995. Bab 3993. Semua orang melihat keluar dengan takjub, tidak tahu dari mana datangnya hembusan angin ini. Elder Yu, jangan berjanji padanya, jangan berjanji padanya. Pada saat ini, suara Penatua Hu terdengar santai. Penatua Hu. Penatua Yu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Penatua Hu dibebaskan. Huo Yuanting juga tertegun dan bangkit dengan kasar. Tetua Hu, kamu meninggalkan tempat kurungan tanpa izin. Ini adalah pelanggaran berat. Hahaha, Huo Yuanting, kamu tidak perlu bersusah payah mencoba mengacaukanku, ingin mendapatkan segel api ilahi, dan berpikir bahwa kamu bahkan ingin menggunakanku untuk memeras Penatua Yu dan yang lain. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Saat Penatua Hu mengatakan ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba melayang ke ruang dewan. Melihat pemandangan ini, mata Tetua Yu langsung melebar. Hu tua, apa yang terjadi? Bagaimana jiwa ketuhananmu meninggalkan tubuhmu? Ternyata yang datang adalah jiwa ketuhanan Penatua Hu, bukan Penatua Hu yang meninggalkan tempat kurungan. Tetua Yu, aku tahu bahwa Huo Yuanting ini akan memanfaatkanku untuk memeras kalian semua, jadi aku bunuh diri, meninggalkan gumpalan jiwa ilahiku ini hanya untuk memberitahumu bahwa kalian tidak boleh berkompromi. Selama kita tidak mendapatkan segel api ilahi, dia tidak akan bisa berpikir untuk mengambil kendali penuh atas sekte api ungu, dan masih ada harapan untuk sekte api ungu kita. Saat Penatua Hu berbicara, jiwa ilahinya mulai semakin redup dan perlahan menghilang. Kutua, kenapa kamu begitu bodoh? Penatua Yu ingin melangkah maju untuk mempertahankan jiwa ilahi Penatua Hu, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Pada akhirnya, jiwa ilahi Penatua Hu menghilang ke udara. Itu dianggap sebagai kematian tubuh yang sebenarnya, dan tidak mungkin memiliki harapan untuk kebangkitan. Para tetua dari silsilah guru sekte lama semuanya berduka. Agar mereka tidak disandera, Penatua Hu sebenarnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Huo Yuanting juga terkejut, dia tidak menyangka Penatua Hu juga akan bunuh diri. Kalau begitu, bagaimana dia bisa mengancam Penatua Yu dan yang lainnya? Sekte Master Huo, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi ilahi. Jika Anda mampu, bunuh kami semua. Penatua Yu menatap tajam ke arah Huo Yuanting, berbalik dan keluar. Para tetua dari silsilah guru sekte lama semuanya bangkit dan pergi, tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Huo Yuanting. Melihat ini, Penatua Cui juga bangkit dan pergi. Karena pertemuan para tetua tidak dapat dilewati, dia tidak akan membuka gunung berapi ilahi. Melihat kursi yang setengah kosong, Huo Yuanting meraung dengan marah, cepat atau lambat aku akan membuatnya terlihat bagus. Sekte guru, sekarang gunung berapi ilahi tidak dapat dibuka, apa yang akan kita lakukan? Seorang tetua memandang ke arah Huo Yuanting dan bertanya, bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan memenggal kepala mereka semua dan tak seorang pun akan keberatan. Mata Huo Yuanting dipenuhi aura pembunuh. Master Sekte, jangan pernah, jika ini terjadi, sekte api ungu pasti akan kehilangan banyak vitalitas dan mungkin akan diserang dan dianeksasi oleh sekte lain. Pada saat ini, Penatua Tian bangkit dan berkata, Elder Tian, solusi apa yang Anda miliki? Huo Yuanting bertanya. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi ilahi, maka kami sendiri yang akan membuka gunung berapi ilahi secara diam-diam, kata Penatua Tian. Di seluruh sekte api violet, hanya Penatua Cui yang mampu membukanya, dan kecil kemungkinannya Penatua Cui akan mendengarkan kita. Huo Yuanting menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagi Penatua Cui membuka gunung berapi ilahi menggunakan formasi, dan meskipun Penatua Cui adalah satu-satunya di dalam sekte api ungu yang mengetahui seni formasi, dia bukan satu-satunya di seluruh wilayah tengah kita yang mengetahui formasi. Sekte 2 Yi adalah sekte yang berspesialisasi dalam formasi.
Kita bisa pergi dan mencari Sekte 2i untuk turun tangan. Selama kita menjanjikan sumber daya dalam jumlah besar, saya pikir Sekte 2i akan setuju, kata Penatua Tian. Setelah Huo Yuanting mendengar ini, ekspresinya langsung gembira ketika dia berkata, Elder Tian, inilah jalannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Saya pikir jika Penatua Yu dan yang lainnya setuju, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke Sekte 2i, dan kita juga akan dapat menghemat banyak sumber daya, kata Penatua Tian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bab 3994. Iya, ini sudah waktunya tahun ini dan kamu masih berhemat. Kamu secara pribadi pergi ke Sekte 2i dan melakukan perjalanan ke sana, tidak peduli berapa biayanya. Kamu harus mengundang orang-orang dari Sekte 2i. Di sini, selama orang-orang dari Sekte 2i dapat membantu kita membuka gunung berapi ilahi, beritahu mereka bahwa mereka akan mendapat imbalan besar. Huo Yuanting tampak sedikit bersemangat saat ini. Baiklah, aku akan segera pergi. Penatua Tian mengangguk. Setelah Penatua Tian pergi, Huo Yuanting di sisi lain memiliki sudut mulutnya sedikit terangkat. Selama gunung berapi ilahi dibuka, saya akan melihat siapa di seluruh Sekte Api Ungu yang berani untuk tidak patuh. Kediaman Penatua Yu, Qian Xiu sedang dalam mood yang buruk dan terus menangis. Wei Qing dan Chen Ping menghiburnya di samping. Kakak senior, meskipun Penatua Hu sudah meninggal, rohnya tetap hidup selamanya. Kamu dapat tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan meminta guru melindungimu, Wei Qing berkata dengan nyaman. Kakak senior, jangan terlalu kecewa, ini adalah pilihan Penatua Hu sendiri. Dia melakukan ini demi seluruh Sekte Api Violet. Chen Ping mengikutinya dan menghibur. Setelah Penatua Yu kembali dan berbicara tentang masalah Penatua Hu, hal itu membuat Chen Ping sedikit terguncang juga. Aku ingin diam sendiri untuk sementara waktu, Qian Xiu berkata dengan ekspresi sedih. Melihat ini, Wei Qing dan Chen Ping hanya bisa bangkit dan pergi, membiarkan Qian Xiu diam sendirian. Kakak perempuan senior terlalu menyedihkan. Sekarang setelah Penatua Hu meninggal, Huo Dong akan menjadi lebih tidak bermoral. Saya pikir tidak akan lama lagi kakak perempuan senior akan diracuni dan dimanjakan olehnya. Di masa lalu, Sekte Api Ungu kami juga memiliki banyak kultivator wanita. Lagi pula, banyak kultivator wanita juga suka mengolah teknik api. Hanya saja banyak kakak perempuan senior yang berkecil hati dan menarik diri setelah dimanjakan oleh Huo Dong itu. Ini juga membuat Sekte Api Ungu begitu terkenal sehingga tidak ada kultivator wanita yang berani datang lagi, dan kami yang merupakan tuan dan saudara dari Sekte Api Ungu sekarang ingin mencari pasangan budidaya ganda semuanya sulit. Wei Qing berkata sambil menghela nafas. Chen Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Wei Qing. Lagi pula, tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya, dan tidak mungkin dia bisa memahami rasa sakit Wei Qing. Chen Ping kembali ke kamarnya dan diam-diam menunggu kegelapan datang. Saat langit semakin gelap, hati Chen Ping mulai sedikit bersemangat. Jika dia bisa bertemu dengan Master Sekte Lama malam ini dan mempelajari metode penggabungan api tertinggi, dia akan bisa meninggalkan Sekte Api Ungu. Hanya ketika dia memikirkan Qian Xiu dan Juling, Chen Ping sedikit patah hati. Jika dia mempelajari metode penggabungan api tertinggi dan pergi, maka Qian Xiu pasti akan menderita karena tangan beracun Huo Dong. Apalagi Juling mungkin juga dimanjakan oleh Huo Dong. Memikirkan seorang wanita cantik seperti Juling, yang begitu cantik hingga dia ditekan oleh Huo Dong itu, perut Chen Ping penuh api. Tergantung pada situasi saat mengatakannya, bahkan jika saya mempelajari cara fusi api tertinggi, saya belum melihat gunung berapi ilahi, saya belum melihat segel api ilahi, saya harus menemui hal-hal ini sebelumnya aku berangkat dari Sekte Api Ungu. Chen Ping sendiri memberi alasan pada dirinya sendiri, sebenarnya dia takut Juling dan Qian Xiu akan dimanjakan oleh Huo Dong. Saat Chen Ping sedang mengoceh, tiba-tiba pintu kamar dibuka, Chen Ping membeku. Dia tidak mengerti siapa yang datang ke tempatnya selarut ini. Chen Ping bangkit dan melihat Qian Xiu masuk dengan mengenakan gaun tidur yang keren. Kakak senior. Wajah Chen Ping penuh keraguan. Apa yang harus kamu lakukan selarut ini? Kakak senior, aku tidak bisa tidur.
bisakah kamu berbicara denganku? Qian Xiu berkata dengan ekspresi sedih. Chen Ping melihat ke langit di luar, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kakak perempuan, cepatlah duduk." Qian Xiu duduk di tempat tidur Chen Ping sementara Chen Ping duduk di sebelahnya. "Kakak perempuan, kamu pasti sedih. Orang tidak bisa kembali dari kematian." Chen Ping menghibur Qian Xiu. Jika bukan karena bunuh diri Penatua Hu hari ini, Chen Ping tidak akan membiarkan Qian Xiu datang ke kamarnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sebentar lagi dan perlu bertemu Juling. Tapi sekarang Qian Xiu sedang berduka. Chen Ping terlalu malu untuk menolak Qian Xiu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bab 3995. Kakak senior, aku sudah memikirkannya, cepat atau lambat, tubuhku akan dimanjakan oleh Huodong itu. Daripada memberikan kepolosanku pada Huodong itu, lebih baik aku memberikannya pada kakak senior. Setelah Qian Xiu selesai berbicara, dia bahkan bersandar pada bahu Chen Ping, dan piyama di tubuhnya mulai terlepas. Chen Ping langsung bingung. Dia tidak menyangka Qian Xiu memiliki ide ini. "Kakak perempuan, jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Huodong melakukan apa yang diinginkannya. Cepat pakai pakaianmu." Chen Ping memutar kepalanya, tidak berani melihat Qian Xiu itu. Melihat ekspresi Chen Ping, air mata Qian Xiu mengalir, sangat sedih. "Aku tahu kamu tidak menyukaiku karena jelek. Aku tidak secantik kakak senior Juling. Kamu pernah melihat kakak senior Juling, kamu bahkan tidak bisa melihatku lagi. Pada saat itu, ketika kakak senior Juling telanjang di depanmu, kamu menatap tanpa berkedip, tapi sekarang, kamu bahkan tidak melihatku." Ketika Chen Ping mendengar ini, kepalanya menjadi besar. Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan berita bahwa dia sedang melihat tubuh kakak senior Juling. Itu pasti Wei Qing. Karena Penatua Yu tidak mungkin mengatakannya, maka hanya Wei Qing. Seharusnya Wei Qing yang memberitahu Qian Xiu agar Qian Xiu mati di hadapan Chen Ping. Kalau begitu, Wei Qing akan punya kesempatan. "Kakak senior, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Di mana aku pernah melihat tubuh kakak perempuan senior Juling, aku bahkan memukuli kakak perempuan senior Juling hari ini. Di mataku, wanita semua sama saja, tidak ada yang namanya cantik atau tidak. Kakak senior, jangan salah paham." Chen Ping menoleh dan hanya bisa berusaha membantu Juling mengenakan pakaiannya. "Apa maksudmu?" Qian Xiu membeku, menatap Chen Ping dengan sedikit tidak mengerti. "Di matamu, semua wanita itu sama? Tidak ada perbedaan antara cantik atau tidak." "Benar." Chen Ping mengangguk. Qian Xiu tiba-tiba menyadari, lalu dengan kasar berdiri dari tempat tidur. "Kakak senior, mungkinkah kamu sama? Maaf mengganggu Anda." Qian Xiu tidak menyelesaikan kata-katanya dan bergegas keluar. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa Qian Xiu telah salah paham dan hendak membuka mulut untuk menjelaskan, tapi berhenti. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Jika tidak, Qian Xiu akan mengganggu dirinya sendiri sepanjang hari, membuat Chen Ping kesal juga. Setelah Qian Xiu pergi, Chen Ping merapikan pakaiannya dan kemudian pergi mencari Juling. Chen Ping menahan napas. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia pergi ke rumah Juling di tengah malam. Tadi malam, Chen Ping sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak ditemukan oleh penjaga dan memasuki rumah Juling. Ketika dia pergi ke sana di tengah hari, ada banyak penjaga. Saat ini, Juling sedang duduk di halaman, diam-diam menunggu Chen Ping. Dia tidak tahu kenapa, karena Chen Ping memukulinya di siang hari, dia tidak bisa melupakan Chen Ping. Sosok Chen Ping selalu muncul di benaknya. Saat ini, dia sebenarnya sedikit tidak sabar melihat Chen Ping di dalam, melihat ke langit. Juling sedikit cemas. Orang ini, dia tidak akan datang, kan? Kakak senior Juling sangat ingin bertemu denganku. Saat ini, suara Chen Ping terdengar. Juling buru-buru bangun dan melihat Chen Ping masuk, lalu berkata dengan wajah dingin, "Siapa yang ingin sekali bertemu denganmu? Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu." "Apakah begitu? Kenapa aku melihat wajah kakak perempuan itu memerah?" Chen Ping tertawa.
Jangan bicara omong kosong. Siapa yang tersipu? Ayo cepat pergi, kita harus kembali sebelum fajar. Juling menatap Chen Ping dengan tatapan kosong lalu berjalan keluar halaman. Chen Ping sebaliknya mengikuti di belakang Juling. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak berani berjalan dengan bebas. Di depan adalah tempat ayahku dikurung. Untuk melihatnya, selain menghindari penjaga, ada juga beberapa formasi yang harus kamu tembus secara diam-diam sebelum kamu bisa melihatnya. Kamu tidak boleh berlarian. Jika kamu menyentuh formasinya, maka kita akan kehilangan semua usaha kita. Juling mengingatkan Chen Ping. Kakak senior, aku tidak menyadari bahwa kamu bahkan tahu tentang formasi. Kamu benar-benar cantik dan serba bisa. Chen Ping memuji di belakang Juling. Juling menatap kosong ke arah Chen Ping, tetapi di dalam hatinya, dia berkata, di mana saya tahu tentang formasi, tetapi saya memiliki cakram formasi yang diberikan Penatua Cui kepada saya sebelumnya. Bersambung.